Bang kene. Abu Atas berang. orang. Dek. Pegang tende. Selamat pagi. Selamat pagi Iya. semuanya. Pagi. Pada Pagi Bu Tarigan. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu Tarigan. Pagi, Pagi. Pagi Singapura. Pagi Bu Yani. Pagi Bu Sandra, Bu Sondang. Pagi Bu. baik. Dede. Selamat pagi teman-teman semua. Kita Pagi, mulai ya. Ustaz. Pagi semuanya. Pada hari ini, insya Allah dari OHK Bandung, Pak Hendy Lewis yang akan menyampaikan terkait dengan buku bijak di pagi hari ini. Mohon untuk teman-teman yang lain di-mute dulu agar fokus ya. Monggo, Pak Hendy silakan. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Ustadz Darmawan, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Perkenalkan, saya Hendy, lengkapnya Hendy Lewis, seperti yang disampaikan oleh Pak Darmawan. Bahagia sekali pagi ini saya bisa membawakan salah satu bagian dari buku bijak yang sudah saya terima. Saya ingin menawarkan sesuatu yang agak beda dalam cara. Saya akan bagi nanti bacaan pada tanggal 16 ini menjadi 4 bagian. Nah, setelah saya bacakan satu bagian, saya akan sampaikan pengalaman saya tentang yang berkaitan dengan tulisan tadi. Kemudian saya persilahkan Ibu dan Bapak juga menyampaikan barangkali setelah mendengarkan bacaan tersebut terilhami atau terpikir pengalaman yang berkaitan dengan bacaan tersebut. Saya akan mulai dengan bagian pertama dari bacaan tanggal 16 ini. Sebagai berikut, manusia boleh membuat rencana, tapi Allah yang memberi keputusan. Setiap perbuatan orang mungkin baik dalam pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menilai maksud hatinya. Percayakanlah kepada Tuhan semua rencanamu, maka kau akan berhasil melaksanakannya. Segala sesuatu yang dibuat oleh Tuhan ada tujuannya, dan tujuan bagi orang jahat adalah kebinasaan. Semua orang sombong dibenci Tuhan. Ia tidak membiarkan mereka luput dari hukuman. Orang yang setia kepada Allah akan mendapat pengampunan. Orang yang takwa akan terhindar dari segala kejahatan. Jika engkau menyenangkan hati Tuhan, musuh-musuhmu dijadikannya kawan. Tuhan menghendaki orang berlaku jujur dalam perdagangan, juga dalam memakai ukuran dan timbangan. Lebih baik berpenghasilan sedikit dengan kejujuran daripada berpenghasilan banyak dengan ketidakadilan. Itu yang pertama. Saya jadi teringat membaca bagian ini. Saya teringat sebuah pengalaman pada diri saya sendiri. Beberapa kali di dalam kehidupan ini saya mencoba sesuatu, memaksakan sesuatu, tapi akhirnya sepertinya ada yang membawa saya ke tempat yang beda. Dan di tempat yang beda itu saya bisa lewatkan pengalaman baru itu meskipun tidak sesuai dengan cita-cita saya. Di sana saya setelah beberapa kali saya percaya bahwa Tuhan bekerja, Allah bekerja bagi saya. Saya ambil contoh pada saat saya lulus SMA, cita-cita saya itu sebetulnya tidak begitu jelas karena waktu saya muda itu di Indonesia kita gampang sekali masuk perguruan tinggi dan tidak mahal. Waktu itu
perguruan tinggi cukup banyak, sedangkan peminatnya tidak sebanyak sekarang. Jadi mau masuk kemana saja gampang. Saya tuh cita-citanya mau jadi insinyur mesin, mau sekolah teknik. Jadi saya daftar ke teknik mesin, ke jurusan mesin sebagai pilihan kedua. Sebagai pilihan ke satu. Pilihan keduanya jurusan yang lain. Itu jurusan teknik sipil. Nah, pada saat setelah ujian saringan, ternyata pengumumannya saya diterimanya di teknik sipil. Padahal saya ini sama sekali tidak mengerti apa itu teknik sipil, dan saya senangnya senang teknik mesin. Kemudian saya beritahu orang tua saya bahwa saya diterima di sipil. Orang tua saya mengatakan setuju teknik mesin, teknik sipil, karena mereka tuh hanya mengizinkan saya memilih satu di antara dua yang mereka setujui. Satu jadi dokter, satu jadi insinyur sipil supaya bisa membangun. Nah, saya tuh tidak memilih kedokteran, padahal waktu itu jurusan kedokteran terbuka dan mudah masuk, tidak sesulit sekarang. Tapi saya ini tidak memilih kedokteran karena saya tidak kuat melihat darah. Saya tidak sanggup melihat darah. Saya melihat darah itu bisa pusing kepala. Akhirnya saya mengambil teknik sipil karena orang tua bilang kalau tidak mengambil sipil atau jadi dokter tidak akan dibiayai. Akhirnya saya mengambil teknik sipil. Nah, setelah ambil teknik sipil, mestinya saya ini kalau setelah lulus kan membangun. Tapi rupanya kehendak Allah beda. Saya sampai seumur begini tidak pernah membangun sendiri atau bekerja di sebuah perusahaan yang terlibat pembangunan. Saya malah bekerjanya di perusahaan yang banyak terlibat di masalah air, di masalah lingkungan, dan berbagai jurusan yang tidak ada kaitannya dengan sekolah saya. Tapi di setiap tempat itu saya belajar sesuatu, belajar lagi yang baru. Dan ternyata bisa survive sampai sekarang. Usia saya sekarang 70 tahun, Bu Bapak sekalian. Saya belum pensiun, dan saya sekarang ini mengerjakan pembangkit listrik, sebuah ilmu baru yang tidak ada kaitannya dengan sekolah saya. Dan saya bisa bertahan di pembangkit listrik yang tempat saya bekerja saat ini. Jadi saya merasa di setiap langkah saya ini selalu ada yang mengarahkan, dan kalau saya melawan mungkin nasibnya akan jadi beda. Tapi saya mencoba untuk menerima dan menikmati, dan akhirnya saya bisa bertahan sambil belajar di setiap posisi saya. Itu yang saya alami di dalam kehidupan saya. Monggo barangkali ada Bapak Ibu yang pernah mengalami hal yang sama atau hal yang lain yang berkaitan dengan tulisan ini. Silakan Pak siapa atau Bu siapa. Sepertinya sama seperti yang saya alami itu, Pak. Iya, Bu. Baik, ini cerita ya, Pak ya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, sepertinya sama, Pak. Jadi kalau saya itu karena saudara saya 5, ya, saya nomor 5. Saudara saya kuliahnya di sekolah yang bagus semua ya, di kuliahnya di UGM, Pak. Saya nggak bisa masuk, gitu, Pak. Nah, waktu itu bapak saya bilang, "Kowe ora iso kuliah negeri, bapak nggak sanggup untuk nyekolahkan." Nah dari situ saya pun
akhirnya aduh saya merasa aku kok jadi uang goblok dewe ya, saya bilang gitu. Dari 5 saudara saya nggak bisa kuliah negeri. Dan saat itu saya down, benar-benar down Pak. Benar-benar down karena bapak saya nggak mau nguliahkan saya, nggak sanggup maksudnya, karena dengan biaya yang saat itu kan cukup tinggi ya. Kalau ya mungkin cukup tingginya karena bapak saya hanya seorang pensiunan angkatan darat, nguliahkan 5 orang, otomatis kalau untuk yang kuliah swasta nggak sanggup. Nah akhirnya sampai saat itu sekolah sudah tutup ya, kampus-kampus sudah tutup, saya tuh jadi kayak orang stres gitu Bapak Ibu. Saya cuma mainan lidi, saya mainan lidi, saya urek-urek pakai di tanah gitu. Nah mungkin bapak saya juga sedih ya ngelihat saya, aduh iki anakku kok jadi seperti ini. Akhirnya ada salah satu kakak saya yang di Surabaya itu, bapak saya bilang sana diajak ke Surabaya gitu, karena saya udah down, udah stres, merasa saya tuh kok jadi orang bodoh gitu, nggak bisa keterima di negeri gitu ya Pak ya. Nah dari situ akhirnya saya didaftarkan di sekolah di Surabaya yang ya kalau dibilang statusnya aja terdengar seruing-seruing kalau orang bilang, karena saat itu ini kuliah apa, kuliahnya aja malam ya. Terus habis gitu memang sudah tutup sebenarnya, kampus itu juga udah tutup ya, tapi saya ngikut aja lah, saya ikutin aja gitu, saya ikutin ya. Ya udah kuliahnya ini kuliah opo seperti ini, karena selama ini kan saya ngelihat kakak-kakak saya kan kuliahnya aduh keren kan gitu ya, kuliah di UGM itu keren gitu. Ya udah akhirnya saya ikutin aja lah, seperti ini, ngikutin air mengalir aja gitu. Nah dari situ sampai lulus Pak ya, sampai lulus akhirnya saya punya tekad ya, saya punya tekad, saya itu harus bisa, harus berhasil, saya harus melebihi kakak-kakak saya yang kuliah di UGM, ini seperti itu. Nah dari situ saya bisa berpikir, mengembangkan diri, saya harus bisa mencari peluang. Nah itu sekolah saya itu kan di pendidikan Pak, ya harusnya saya jadi guru ya. Nah, tapi sempat memang saya jadi guru TK saat itu. Kalau Bapak Ibu tahu, nah ada Tadika Puri Pak. Nah di situ saya jadi kepala sekolah ceritanya, kepala sekolah TK tapi ya, kepala sekolah playgroup TK. Nah dilalah ya namanya kita tuh nggak tahu ya nextnya kita tuh mau seperti apa gitu. Ada wali murid saya itu yang apa namanya kerja Suaranya di... ke mute Mbak Nur. Enggak itu. Boleh dengar. Bagus, bagus. Dengar jelas Bu. Yang dilalah ya tanpa apa ya namanya ya, tanpa saya sangka sebelumnya ada wali murid yang nawarin saya untuk bekerja di bank. Kan aneh ya, guru TK masuk saya bekerja di bank gitu. Nah akhirnya saya waktu itu apa namanya udah berpikir emang bukan passion saya untuk jadi guru gitu. Dari awal kuliah aja saya juga nggak mau lah saya jadi guru gitu. Akhirnya saya coba untuk daftar di bank Lipo saat itu ya. Nah, akhirnya bisa masuk di situ Pak. Nah ternyata dari situ saya belajar marketing ya. Nah di situ saya baru bisa menyadari bahwa oh marketing itu memang passion saya di marketing. Nah dari situ ya namanya marketing kan gini ya, marketing itu penghasilannya bisa dibilang unlimited ya. Nah sampai saya bisa menemukan nasabah yang waktu saya di Solo itu juragan jeruk ya, juragan jeruk di Pasar Gede Solo.
Nah, dari situ saya mulai menyadari bahwa ternyata marketing itu luar biasa gitu. Nah, dari yang saya dapat marketing kan ada juga babi saat itu. Nah, itulah saya jadi booming gara-gara dan babi di Solo itu. Saya mendapatkan nasabah yang gede dan saya udah dipercaya sama orang-orang mulut ke mulut ya. Nah, ya dari situlah saya menemukan ternyata ya apa yang kita rencanakan, apa yang kita sebelumnya kita inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang skenario Allah ya. Allah memberikan skenario yang benar-benar di luar batas kepemikiran kita ya, seperti yang tadi Bapak sampaikan. Kita punya rencana seperti ini, mungkin kita sudah rencana ya, aduh kita mau jadi tadi Bapak ya teknik sipil nanti membangun gedung yang tinggi, ternyata tidak seperti yang Allah inginkan. Ya, ini mungkin salah satu pengalaman saya ya Bapak Ibu. Mungkin itu aja. Jadi memang benar-benar apa yang kita inginkan tidak tidak seperti yang mungkin Allah rencanakan. Allah akan merencanakan ternyata lebih baik dari seperti yang apa kita pikirkan sebelumnya. Mungkin itu aja sedikit cerita dari saya, Pak. Terima kasih. Monggo yang lain. Amin, amin Ibu. Nur Ya, terima Saya kasih. mungkin ada pengalaman berbeda, Pak. Ya, silakan Pak. Ya. Tadi ini dari Lampung. Ya. Kalau saya punya pengalaman malah jauh melenceng, bukan jauh melenceng jauh juga, Bu. Tadi punya cita-cita ingin jadi arsitek, sekolah di STM, ingin melanjutkan menjadi seorang arsitektur. Tahu-tahu di sel, di penjara, bukan di itu, bukan di arsitek. Karena mengalami satu pengalaman yang sangat pahit, ingin dibunuh orang, tapi saya yang malah melakukan penganiayaan. Tapi itulah rencana Tuhan, begitu luar biasa. Saya boleh mengenal air sampai dengan hari ini. Saya pernah kuliah, saya pernah masuk juga perguruan tinggi setelah saya masuk perguruan tinggi di Universitas Samratulangi Manado dan lulus di Fakultas Sosial Politik, tapi tidak menjadi seorang politisi sampai dengan saat ini. Banyak pengalaman yang Tuhan rencanakan dalam hidup saya, tapi ujung-ujungnya jadi sekolah pendeta. Itu luar biasa. Dari rencana jadi arsitek, tahu-tahu masuk kuliah dan lulus di Universitas Samratulangi Manado itu di Fakultas Sosial Politik, tidak kuliah juga, kemudian malah jadi pendeta. Tapi justru di saat seperti ini saya bersyukur boleh bertemu dengan KLPI karena tidak pernah merencanakan atau menambahkan kok bisa ketemu dengan usaha seperti ini. Kesimpulan daripada pengalaman yang saya alami mungkin dengan seperti Bapak narasumber tadi punya pengalaman, segala sesuatu kalau Tuhan yang punya rencana nggak mungkin kita bisa ngatur. Dan tentu ini sangat bersyukur ya, kita boleh bertemu dengan satu usaha yang begitu luar biasa dan kita yakin, kita percaya usaha ini juga merupakan satu bagian daripada rencana Tuhan. Yang lebih dahsyat lagi, saya nggak pernah menyangka saya menjadi seorang guru. Dan kalau saat ini saya boleh mengalami satu pengalaman yang begitu indah dan luar biasa, tentunya semua sudah banyak kerikil-kerikil tajam yang pernah kita alami, baik dalam dunia kehidupan, apalagi dalam dunia usaha, bisnis. Mungkin dalam dunia bisnis seperti ini sudah banyak kita yang ada di sini jatuh bangun. Banyak yang mengalami scam, banyak mengalami kerugian, banyak yang mengalami sakit hati. Tapi kembali lagi, kesimpulan pada pagi hari ini, satu hikmat yang luar biasa, yang mungkin kita boleh ambil, atau saya boleh ambil, saya boleh aminkan, bahwa bersama dengan KLPI, Tuhan menyatakan rencana-rencana yang lebih indah, yang lebih pasti, sehingga saya bahkan begitu bangga bertemu dengan saudara-saudara saya, baik yang ada di Lampung,
Di sini ada Pak Ika, ada Pak Sunarto, di tempat-tempat yang lain juga. Walaupun kita tidak seiman, kita tidak sekeyakinan, tapi luar biasanya kok kita bisa dipersatukan dalam satu perasaan yang sama. Orang-orang yang pernah tersakiti dan yang akan dipulihkan. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Terima Amin. kasih Pak Denny, luar biasa sharingnya, luar biasa sekali ini. Begitulah Ibu Bapak sekalian, KLPI telah mempersatukan kita yang berada di manapun di penjuru negeri ini. Kita bisa bersama-sama, karena meskipun lewat Zoom, alhamdulillah kita punya teknologi sekarang sehingga kita bisa bertemu. Kita lanjutkan dengan bagian kedua. Raja menerima kuasa dari Allah. Jadi ia tidak bersalah dalam keputusannya. Bagi penguasa, berbuat jahat adalah kekejian, sebab pemerintahannya kukuh karena keadilan. Keterangan yang benar menyenangkan penguasa. Ia mengasihi orang yang berbicara dengan jujur. Kemarahan raja adalah bagaikan berita hukuman mati. Orang yang bijaksana akan berusaha meredakannya. Kebaikan hati raja mendatangkan hidup sejahtera, seperti awan menurunkan hujan di musim kemarau. Mendapat hikmat jauh lebih baik daripada mendapat emas. Mendapat pengetahuan lebih berharga daripada mendapat perak. Orang baik menjauhi yang jahat. Orang yang memperhatikan cara hidupnya melindungi dirinya. Kesombongan mengakibatkan kehancuran. Keangkuhan mengakibatkan keruntuhan. Lebih baik rendah hati dan tidak berharta daripada ikut dengan orang sombong dan menikmati harta rampasan mereka. Saya stop sampai di sini. Barangkali ada teman-teman yang mau menyampaikan pengalamannya yang berkenaan dengan tulisan di atas. Silakan. Saya sendiri seringkali mengalami dalam hidup ini keangkuhan saya dan kesombongan saya menganggap apapun yang saya inginkan itu pasti akan terjadi. Dengan pengalaman hidup saya sekian puluh tahun, saya merasa saya ngerti banyak hal. Saya bisa melakukan semua hal. Tapi berkali-kali saya harus katakan bahwa saya harus terima bahwa saya telah melakukan kesombongan. Saya bertindak, bersikap sombong, saya merasa bahwa saya paling mampu atau pasti mampu, tapi ternyata dalam kenyataan hidup ini saya dibenturkan pada beberapa kesulitan yang membuat saya tidak bisa melanjutkan cita-cita. Dan pada saat itu saya baru ingat pada Allah. Saya berdoa dan alhamdulillah setelah saya berdoa, Tuhan tunjukkan jalan pada saya. Dan sampai saat ini saya beberapa kali dibangunkan atau diberikan tempat yang layak oleh Tuhan setelah saya mengalami kejatuhan-kejatuhan yang diakibatkan oleh sikap angkuh saya atau kesombongan saya. Itu pengalaman saya, barangkali ada teman-teman yang lain, monggo. Halo. Ya, silakan Bu. Suaranya di mute ya Bu. Oke, sudah dengar? Silakan, Bu. Ya, baik, Ya. baik. Ya. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama di pagi ini ya Pak. Saya mengalami Pak, saya ini single parent.
Saya dari dulu senang kerja. Saya maaf Pak ya, dari agen asuransi, multi level, sampai saya bisa ada klinik, bisa kerjasama dengan di Angkatan Laut. Itu kesombongan. Karena saya merasa, maaf ya Pak ya, saya bisa nyekolahkan anak saya dokter, tapi pada saatnya saya ditampar oleh Tuhan. Saya jatuh bangun. Aset saya habis, mobil rumah habis. Di saat itulah kesombongan itu membuat kita hancur. Di situ saya akhirnya merenung. Sampai aset saya habis, baru saya diam saja. Akhirnya saya jualan nasi bungkus, jualan dawet. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah. Pada saatnya Tuhan buka jalan. Ketika kita menyadari bahwa kita ini nggak boleh sombong. Ketika sombong, Tuhan tidak berkenan. Sehingga Tuhan, ketika kita menyerah, berserah dengan keangkuhan kita, Tuhan buka jalan. Pandemi, di saat pandemi apalagi, semua pekerjaan tutup. Tapi Tuhan tetap menolong saya. Tidak akan tergeletak. Saya tetap berusaha terus. Puji Tuhan, alhamdulillah. Saya bisa lolos. Udah ketemu bisnis ini. Saya udah berhenti dari multi level apapun. Kalau udah capek. Terus ketemu ini, KLPI. Alhamdulillah. Pak Willy yang ngajak saya sama Pak Roy ke rumah. Saya dibukakan. Di sini aku ada tenang, ada damai, ada sukacita untuk mengerjakan. Sehingga itulah yang aku cari. Kalau mungkin sekarang alhamdulillah ya anak-anak udah kerja, ada yang jadi make-up artist, ada yang jadi dokter. Tapi lewat kehancuran ditampar Tuhan. Tuhan ini benar-benar mengajar saya. Terima kasih. Lewat penderitaan kami dipulihkan. Terima kasih, gitu aja Pak. Saya belajar sempat dikuliti sama Pak Darmawan, sama Bu Tarigan. Terima kasih. Lewat cobaan, lewat ujian, kita lolos. Saya berharap saya punya besar jika saya berhasil di tempat ini. Saya akan tinggal klinik yang gratis untuk tetangga kiri kanan saya. Itulah Amin. rasa saya, Pak. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Esther. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Boleh nggak saya nambahkan sedikit, Pak Lois? Silakan Bu. Ya. Dalam hidup ini, segala cobaan, baik yang berkenaan dengan kehidupan maupun dengan kesehatan, kalau kita menyadarinya bahwa itu tamparan Tuhan, ataupun kita ikhlas menerima ini sebagai cobaan, insya Allah ini akan menjadi penggugur dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Insya Allah. Amin. Dengan adanya gugur dosa-dosa yang pernah kita lakukan, insya Allah terbuka jalan yang lebih baik yang diberikan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Ya, Amin. itu saja Amin. saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Esther, pengalaman yang sangat luar biasa, ditambah juga dengan Ibu Haryanti. Kita hari ini sudah melakukan sebuah kebijakan yang luar biasa, dan itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak menerima Tuhan. Hari ini kita menerima Tuhan, kita pasrah pada Allah, sehingga kita sudah bersedia mendengarkan cerita, pengalaman, keluhan dari teman-teman kita. Kita lanjutkan bagian yang berikutnya. Perhatikanlah apa yang diajarkan kepadamu, maka kau akan mendapat apa yang baik. Percayalah kepada Tuhan, maka kau akan bahagia. Orang bijaksana dikenal dari pikirannya yang tajam. Cara bicaranya yang menarik, membuat kata-katanya makin meyakinkan. Kebijaksanaan adalah sumber kebahagiaan hidup orang berbudi. Orang bodoh disiksa oleh kebodohannya sendiri. Pikiran orang berbudi membuat kata-katanya bijaksana dan ajarannya semakin meyakinkan.
perkataan ramah serupa madu, manis rasanya dan menyehatkan tubuh. Ada jalan yang kelihatannya lurus, tapi akhirnya jalan itu menuju maut. Keinginan untuk makan mendorong orang untuk berusaha. Karena perutnya, maka ia terpaksa bekerja. Orang jahat berusaha mencelakakan sesamanya. Kata-katanya jahat seperti api membara. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran. Pemfitnah menceraikan sahabat yang akrab. Orang kejam menipu kawan-kawannya dan membawa mereka ke dalam bahaya. Waspadalah terhadap orang yang tersenyum dan bermain mata. Ia sedang merencanakan kejahatan dalam hatinya. Orang jujur akan dianugerahi umur panjang. Ubannya bagaikan mahkota yang gemilang. Tidak cepat marah lebih baik daripada mempunyai kuasa. Menguasai diri lebih baik daripada menaklukkan kota. Untuk mengetahui nasib, manusia membuang undi, tetapi yang menentukan jawabannya hanyalah Tuhan sendiri. Itulah bagian terakhir dari tulisan yang khusus untuk tanggal 16 ini. Silahkan Ibu Bapak barangkali dari bacaan tadi terilhami untuk menceritakan sesuatu yang berkaitan dengan tulisan di atas. Satu boleh Pak? Ya, silakan Pak Denny. Ya. Singkat aja karena mungkin yang lain boleh memberikan juga itu. Saya cuma mau mengambil satu bagian. Ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Mungkin sebagai himbauan saja kepada kita semua dari ayat tersebut, dari bagian tersebut, bahwa ada banyak penawaran-penawaran yang kadang-kala menggiurkan, yang barangkali ingin merubah konsentrasi kita. Saya ini dalam beberapa waktu ini menerima bertubi-tubi beberapa penawaran-penawaran ya, yang baru, katanya lebih dahsyat, lebih segala macam. Padahal nanti ujung-ujungnya kita kecewa, kita sudah punya pengalaman, kita sudah punya banyak hal yang kita alami. Jadi mungkin di pagi hari ini lewat buku bijak kita diingatkan kembali untuk lebih baik kita udah tahu jalan arah KLPI mau menuju kemana, kita udah paham, kita udah ngerti, kita udah yakin. Jadi mungkin di pagi hari ini sebagai himbauan berbagi supaya jangan lagi beralih ke lain hati. Tetap fokus di KLPI dan kita akan mencapai impian yang akan menjadi harapan kita, dan kita jadikan ini sebagai jalan yang lurus ya. Mungkin jalan yang lurus dalam pengertian buku bijak tadi barangkali dalam konteks rohani, tapi saya ingin bawa ini dalam konteks secara duniawi, di mana kita sedang berada di sebuah perusahaan atau perahu yang akan membawa kita kepada jalan yang lebih pasti. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang menjadi masukan saya pada bagian ini. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Denny. Dan Mantul. ada yang lain mungkin. Ya. Mungkin ini saya mau nambah ya. Pengalaman saya sesuai dengan buku bijak yang tanggal 16 sekarang ya. Saya juga sama, punya cita-cita, terkadang kan itu jauh dari rencana yang kita rencanakan. Allah memberikan kita yang terbaik. Pada awalnya saya mungkin sama seperti yang lain merasa angkuh atau sombong. Saya sekolah di pertanian dulu, saya udah begitu yakin. Begitu keluar dari sekolah nilai saya lumayan, saya berambisi dan saya kayak itu semangat bahwa saya mau kerja di pertanian. Tapi rencana Allah lain. Saya justru berusaha setelah keluar dari pertanian, saya berusaha ke sana kemari untuk melamar kerjaan dengan cita-cita yang begitu menggebu dan membawa prestasi yang baik. Itu adalah kesombongan saya mungkin. Nah, ternyata sudah ke sana kemari saya melamar kerjaan, ternyata gagal.
Nah, pada akhirnya saya juga sama masuk ke marketing, masuk juga ke multi level, sama ujung-ujungnya gagal juga. Nah, alhamdulillah sekarang saya ya dengan jualan kecil-kecilan bisa bertahan, bisa nyekolahin anak, bisa ngebantu suami, dan akhirnya saya dipertemukan dengan KLPI yang luar biasa. Saya yakin walaupun cita-cita kita tidak terwujud dan kita justru berjalan di posisi yang bukan kita inginkan, asal kita semangat terus, asal kita yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik, dan dengan bertemunya dengan KLPI, insya Allah mudah-mudahan sekarang yang terakhir, di pelabuhan yang terakhir kita untuk sukses di sini. Mudah-mudahan semuanya sukses. Allah memberikan rencana yang baik di KLPI. Mungkin itu aja penambahan dari saya, mungkin. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Dede, pengalaman yang bagus sekali. Mungkin terakhir kalau ada yang mau menambahkan pengalaman atau penghayatannya, silahkan. Hidup KLPI. Ya, Pak. Ya, silahkan. Silakan Bu. Gini Pak, ini satu kesaksian karena tadi pagi saya berdoa. Memang hari-hari ini adalah hari-hari doa buat saya pribadi ya, hari-hari doa. Jadi memang sudah lama Tuhan beri satu petunjuk bahwa memang luar biasa gitu apa yang kita jalankan. Jadi kita bersiap-siap. Pesan Tuhan untuk kita pagi ini adalah gelombang terbesar itu akan terjadi di bulan Desember. Bulan Desember adalah bulan penuaian besar-besaran buat PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Jadi persiapkan diri kita untuk benar-benar bisa ya memakai mulut lidah bibir kita menjadi, karena mereka yang akan datang. Mereka yang akan datang, kita itu tinggal menuai. Jadi kita persiapkan diri kita memang benar-benar untuk tenggelam di dalamnya supaya kita mampu menampungnya dengan baik. Gitu. Jadi pesan Tuhan untuk kita, semangatlah bahwa ini adalah jalan Tuhan. Desember itu sudah dekat, waktunya sudah dekat, kita akan panen bersama-sama. Itu aja pesan saya, tetap semangat. Jangan merasa ini adalah jalan yang, jangan bertanya-tanya lagi. Jangan ada bimbang, jangan ada ragu, karena di dalam kebimbangan dan keraguan tidak ada Tuhan. Jadi kita tetapkan bahwa kita beriman, kita sudah berada di jalannya Tuhan, mengiring Tuhan, gelombang itu segera akan terjadi, kita akan menjadi penuai-penuai yang luar biasa. Itu aja kesaksian saya untuk semuanya, teman-teman, tetap semangat, jangan mendua hati lagi seperti Pak Denny bilang, tetap semangat. Itu aja pesan saya mungkin ya. Terima kasih Bu Tarigan. Ya. Ibu Bapak sekalian, tanpa terasa kita sudah 1 jam lebih, supaya tidak memperpanjang waktu yang segera akan dipakai oleh Ibu Bapak untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan keterlibatannya, serta sharing-sharing cerita yang begitu menginspirasi kita semua. Saya kembalikan kesempatannya kepada Pak Ustadz Darmawan. Baik, saudaraku yang berbahagia, luar biasa ya. Di pagi hari ini kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa menyaksikan luar biasa sayangnya Tuhan. Di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, itu kumpul orang-orang pandai. Di PT KLPI itu tidak hanya, maaf ya, ada di sebuah grup dinyatakan bahwa di KLPI itu hanya orang-orang bodoh yang berkumpul. Saya ingin jawab gitu ya. Ya, tapi tarik napas lah, saya istighfar ya. Di KLPI orang-orang yang tidak tahu hitung menghitung. Di KLPI banyak orang-orang yang buta ya,
banyak hal yang disampaikan. Tapi itu kami jadikan justru sebagai sebuah pelecut ya. Di sini ada Pak Hendy Lewis, beliau master, beliau MBA. Kalau jenengan mau ngomong dengan bahasa apa saja beliau mampu. Nah itu ada 7 atau 10 bahasa beliau kuasa. Beliau orang yang sangat-sangat teliti dalam hal hitung-menghitung. Jangan kok cuma bangunan KLPI ya, bahkan bendungan yang saat ini sedang dibangun di Bandung, itu beliau ada di belakangnya. Luar biasa. Kemudian ada Ibu Nur Samsiah. Ibu Nur Samsiah itu selain beliau itu makmur badannya, makmur kehidupannya teman-teman. Ya. Jadi saya nak di Jogja saja, beliau bilang, Ustaz, mohon maaf mau milih gubuk saya yang mana gitu. Gubuknya rata-rata 400 meter teman-teman, dan banyak tersebar di Jogja ya. Aduh, saya sangat tersanjung. dramatisir suasana dong, Tat. Saya sangat tersanjung dan sangat terharu. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang begitu gelap, masih ada lilin-lilin yang terus menyala. Dan indahnya, lilin-lilin itu berkumpul dan saling menyinari bersama KLPI. Ada Pak Denny. Pak Denny mantan preman yang sekarang jadi pendeta ya. Keren. Keren. Jadi teman-teman Pak Denny itu aslinya itu lembut luar biasa. Saya berteman, diskusi banyak dengan beliau waktu di Lampung. Kita naik motor, macet bareng, habis bensin bareng, dorong-dorong motor bareng ya. Kita pas mau naik mobil, alhamdulillah meledak pula bannya. Nah, sibuk. Ya, saya cari kunci, beliau sibuk cari apa namanya? Dongkrak. Dongkrak ya. Itu luar biasa teman-teman. Ya. Jadi Pak Denny walaupun apa ya namanya, intonasinya menggelegar, itu Mbak Halilintar, tapi betul hatinya itu Hello Kitty beliau itu ya. Jadi teman-teman please ya. Terkadang kita Masya Allah ya. I love you full Pak Denny ya. Di sini ada Ibu Esther, beliau pengusaha sukses walaupun mantan ya. Ya, mantan pengusaha sukses luar biasa di Surabaya. Tapi sekarang beliau bangkit kembali, dan kalau ke Surabaya jangan lupa ke kliniknya Bu Esther ya. Kemarin saya sudah dikirim video-videonya. Klinik beliau besar ya. Banyak menolong orang. Kemudian ada Ibu Tarigan kita, supir bus dari Medan ini. Keren kali. Saya banyak belajar dengan beliau. Seorang trainer, seorang motivator, seorang pendeta, seorang gembala yang saat ini ingin bangkit menjadi gembala yang mengembalai, menjadi gembala yang melayani. Keren loh. Yang selama ini ya orang kalau sudah di atas itu pinginnya itulah dilayani. Tapi di KLPI kita dituntut untuk melayani. Semakin tinggi Anda punya jabatan, semakin besar pelayanan Anda kepada umat. Satu yang selalu terngiang di telinga saya, Mas, kita punya amanah besar, membawa kembali saudara-saudara kita mendekat kepadanya. Itu motivasi yang tidak ada tandingannya untuk saya. Saya malas gitu, aduh, aku hari ini kok ketemu tamu-tamu kok ceriwis-ceriwis, semua mbok-mbok kabeh gitu ya. Masya Allah gitu ya, diajari berkali-kali. Termasuk ini, Bunda Haryanti ini, termasuk yang selalu saya doakan. Ya Allah, saya mohon ya Allah ini ya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Allah. Ini Bunda Herawati ini kadang-kadang kan sumbunya pendek ya. Suka meledak-ledak deh. Kalau telepon gitu ya. Padahal ini minta tolong, sudahlah minta tolong gitu. Lagi dia. Pak Darmawan, tolong. Bismillah ya Allah gitu ya. Tapi luar biasa. Hari ini saya melihat kelembutan yang ada dalam ucapan beliau. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Ada Pak Pram. Di Jogja itu ada Pak Pram. Itu yang ganteng mirip bintang film. Lembut suaranya, lembut juga hatinya. Beliau juga orang besar teman-teman. Keren. Di Telkom itu kalau beliau datang itu kalau yang nggak hormat begini sama beliau itu bisa kena pegang satpam itu. Orang besar, orang pintar, orang keren. Ya.
Kemudian ada Ibu Dedeh di sini ya. Beliau ini memang jualannya kecil-kecilan teman-teman, tapi yang dijual tanah ya, bulldozer itu ya, yang dijual itu kendaraan-kendaraan Fuso ya. Bukan orang-orang kecil di KLPI, bukan orang-orang bodoh di KLPI, bukan orang-orang tidak pandai berhitung. Ya, justru orang-orang yang kemudian sudah menangkap dan sudah selesai dengan dirinya. Tuhan itu maha pencemburu, teman-teman. Tuhan maha pencemburu. Tuhan adalah zat yang maha pencemburu. Ibarat seorang istri ya. Seorang istri kalau dia masih cemburu dengan suaminya, cinta dia. Tapi kalau suami sudah pergi berhari-hari tak ditelepon dia, tak di WA-nya, tanda tanya itu. Ya. Di saat kita semakin jauh dengan Tuhan, Tuhan cemburu dengan kita. Jangan lihat saya. Saya itu baru belum lama, teman-teman. Saya tuh baru ya seumur KLPI saya bangkit. Seumur KLPI saya bangkit. Kalau mungkin teman-teman susah, mungkin. Tapi belum pernah kan teman-teman ngobrol sama kuburan? Saya di tengah hujan deras, nggak ada manusia yang bisa saya ajak bicara. Usaha saya bangkrut karena kesombongan. Dulu saya mau kemana, saya tinggal acung jari saya, agak sakti jari saya dulu. Ya. Sopir ada, kendaraan ada, usaha ya kecil-kecilan ada ya. Mau kemana pun saya, bahkan di saat saya turun dari mobil, wah itu yang nyambut saya itu pakai rebana. Tola al-badru, keren. Saya merasa diri saya, wah saya keren. Saya lupa berkaca bahwa saya adalah hambanya Tuhan. Gitu. Sampai di titik tertentu saya ditinggalkan oleh seluruh mustami. Saya ditinggalkan oleh bahkan keluarga. Bahkan sampai dengan keluarga saya, adik saya, begitu saya telepon, dia enggan untuk mengangkat telepon saya. Sampai di titik itu. Saya datang ke kuburan, bukan mau minta nomor togel. Bukan. Saya cuma bilang sama yang ada di kuburan, hei, apa yang kalian... Saya teriak-teriak di tengah kuburan, di Oku Timur sana. Apa yang kalian lakukan di dalam sini? Ya ahli kubur. Ya ahlal baitil kiram. Wahai penghuni tempat yang mulia. Apa yang kalian lakukan di sini? Begitu nyaman Anda, nggak pernah saya dengar Anda itu berantem. Ya iya mau mati. Berarti saya sudah stres kan. Saya pengen orang mati itu berantem gitu. Rame ngajak ngobrol saya. Bangkit, ayo. Duduk di sini ngobrol dengan saya. Enggak juga. Itu hujan deras. Jam 1 malam sampai subuh saya di situ. Akhirnya kemudian saya di kuburan itu ada juru kuncinya. Karena saya teriak-teriak, juru kuncinya itu subuh-subuh. Nah, dia tengah malam mau datang ke kuburan itu mungkin ada orang teriak-teriak, pikir orang gila ya. Dia datang, Pak, Bapak ngapain? Enggak, saya lagi ngobrol. Ngobrol sama siapa? Sama yang di kuburan. Bapak rumahnya di mana? Saya rumahnya jauh di Lampung. Di Oku Timur itu kalau dari Bandar Lampung itu sekitar berapa ya? 12 jam. Oh gitu. Ya udah yuk Bapak sarapan dulu pulang. Saya diajak ke rumah beliau. Dari penjaga kuburan itu, juru kunci itu saya banyak belajar. Teman-teman semua, bersama KLPI saya bangkit. Dan yang membangkitkan saya, Allah yarham. Pak Basri Susanto, Mas, Anda itu hanya tinggal satu saja. Kembali kepada Tuhan. Kembali. Satu kata itu yang sampai dengan detik ini membuat saya mencoba untuk berbenah. Membuat saya mencoba untuk berubah. Perubahan itu ternyata tidak nyaman, teman-teman. Perubahan itu ternyata membutuhkan banyak pengorbanan. Dan Tuhan yang Maha Pencemburu tadi masih memberikan kepada kita kesempatan. Di malam hari ini saya sharing dengan Pak Damar ya, yang ada di Magelang. Bagaimana beliau luar biasa mengalami naik turun kehidupan.
Dari uangnya puluhan miliar, sampai sekarang puluhan ribu pun tak ada. Uangnya puluhan miliar. Rumah megah, kendaraan mewah, sawah ngambrah-ambrah, habis karena kesombongan. Jadi di sini kita terkumpul, di sini kita berkumpul mantan-mantan orang sombong ya. Tapi insya Allah ini kerennya KLPI. Ya, kita semua ini termasuk para peminum tolak angin. Ya. Kenapa? Ya orang pintar, minum tolak angin ya. Kita adalah orang-orang yang, kalau bahasa Butarigan, kita adalah orang-orang yang diurapi. Kita adalah orang-orang yang disentuh dengan tangannya. Kita adalah orang-orang yang dipanggil dengan kasih sayangnya. Ya, insya Allah kita sama-sama berdoa. Semoga di PT KLPI kita menjadi orang-orang yang semakin tulus, semakin bijak, semakin amanah. Apapun yang kita dapatkan dari buku bijak, ini untuk saya. Bukan untuk Anda, untuk saya. Ini buat saya. Ini untuk saya. Ini pikiran saya. Ini perkataan saya. Ini perasaan saya, dan ini tindakan saya. Kalau ada yang salah, itu saya. Kalau ada yang belum berhasil, itu saya. Kalau ada yang kemudian bermasalah, itu saya. Bukan orang lain. Ucapkan bareng-bareng. Yuk, ucapkan bareng-bareng. Ini pikiran saya. Ini pikiran saya. Mulut saya. Mulut saya. Ini mulut saya. Dan ini tindakan saya. Ini tindakan saya. Ini tindakan saya. Ini tindakan saya. Tindakan saya. Ya. Kita Ini saya. betul-betul terus melakukan itu, introspeksi, koreksi. La tatadarraku dzarratu illa biiznillah. Tidak ada yang bergerak walau sebutir debu tanpa izin Allah. Tidak jatuh itu daun kering di atas muka bumi tanpa diketahui oleh Allah. Tuhan. Maka di sini kami mohon dengan sangat untuk Kakanda Satya Dharma Nasution dari Sibolga. Beliau adalah ketua HK dari Sibolga. Pada beliau Teman-teman semua yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama kita masing-masing. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian kegiatan Zoom HK KLPI pada pagi hari ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah. Oleh karena itu, ya Allah, tumbuhkanlah pada kami inovasi dan teamwork yang baik pada semua member KLPI dalam setiap pelaksanaan tugas HK kami, guna menghantarkan kegiatan dan usaha kami
usaha PT Kreasi 5 Pilar Indonesia menuju kejayaan. Amin. Berikanlah pada kami dan pada anak istri kami, serta seluruh ketua HK dan anggota HK, seluruh member KLPI kesehatan, kekuatan dan kemampuan, sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan dan kemaslahatan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Ya Allah, berikan jugalah kesehatan dan kekuatan serta kebijaksanaan pada seluruh owner, staf dan admin KLPI agar dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dalam menghadapi keluh kesah kami semua member KLPI, ya Allah. Amin. Ya Hafiz, ya Majid, Engkau Maha Pemelihara dan Maha Mulia. Satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, dan tumbuhkanlah rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Amin. Ya Allah, ya Hafiz, pertautkanlah tali kasih di antara kami, sehingga dapat menyikapi perbedaan dengan indah. Dan juga jadikanlah acara pada pagi hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan, persatuan untuk membangun KLPI yang kami cintai berdasarkan iman dan takwa. Ya Allah, ya Ghaffar, Tuhan yang pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Maka dari itu, kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami memohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepadamu kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permintaan kami ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzatil amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah, amin ya Rahim, amin ya Rahman, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali atas kehadirannya di pagi hari ini. Kepada Anda semua, tatap baik-baik di layar kaca Anda. Ini adalah saudara-saudara Anda. Ini adalah teman seperjuangan Anda. Doa. Doakan selalu. Akan selalu dalam setiap doa. Kita semua bersaudara. Wah, insya Allah Tuhan selalu bersama kita. Amin. 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 Kita salam 5 pilar. Sebentar. Allah, ya, angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya diprotes sama Ibu. Nah, saya taruh tengah dia. Kemauan saya nggak pernah kelihatan saya katanya gitu ya. Nah, aku taruh tengah Bu sekarang. Siap Pak, udah bikin senyum terindah itu teh. Maksimal. Senyum adalah doa. Amin. Insyaallah. Tuh, jaga kesehatannya Mas Nano. Jaga baik-baik kerjaan di kantor ya. Masya Allah. Banyak Kang Mas Fadli, Bu Esther. Wah, ada master kita ini, ada Pak Andi, ada Bu Nurali, ada Kang Nadhirin. Pak, insya Allah kita semua diberikan kesehatan. Amin, amin. Mudahan untuk menjalankan aktivitas di pagi hari ini. Sekali lagi saya aturkan jazakillahi khairan katsira. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima Sampai kasih. jumpa pagi. Salam 5 pilar. Selamat pagi. Assalamualaikum Beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini.